Betul. Sama mendapat bocoran dari abang-abang. Emang iya? Tidak. Emang nggak ada bocorannya? Nggak ada. Ada. Nggak ada bro, nggak ada Orang bocoran Thailand bro. semua yang pegang. Iya, kita mah di sini cuma dari Camcaster aja. Iya. Dari Indonesia bro. Dan ini dia wajah-wajah Ketegangan. match terakhir, poin dirahasiakan. Nah Gardu, lu kalau lagi match-match poin udah nggak kelihatan gini, apa yang lu lakukan biasanya sebagai dalam in game sebagai tim gitu? Biasanya kalau lagi di bawah tuh kebaikan diem-dieman tuh ya. Oke. Iya, apa yang dipikirkan saat diam-diaman? Mungkin lebih Apakah merasa bersalah atau ya apa? mungkin ada yang mikir salah gue di mana ya gitu kan. Oke. Masing-masing mikir gitu kan. Cuma selama berjalan game kan alangkah baiknya nggak boleh begitu. Jangan diem-dieman gitu. Oke. Jangan evaluasi tim sendiri saat game berjalan gitu. Oke. Apalagi game belum selesai kan. Masih ada peluang lah. Masih ada peluang. Tapi tadi dilihat dari raut-raut wajah anak-anak dari Indonesia yang paling kelihatan lepas banget itu Pokostar justru ya. Pokostar. Bener. Udah Itu sih hahaha. biasanya ya. Iya. Dan yang aku tahu juga treatment Pak Payat itu ngebuat anaknya itu selalu enjoy. Udahlah yang udah-udah gitu. Betul, betul. Itu. Dan aku melihat Pokostar sejauh ini bisa ada di round ke-6 final hari itu luar biasa bagi Pokostar. Ya, Ini tim Divisi 2 GRC saat itu. tahun lalu. Bukan tahun lalu juga sih, itu 2021. 2 tahun lalu. Dua maksudnya. tahun lalu, sorry. Iya. Naiklah mereka, Iya. kemudian ada kesempatan untuk bermain di SEA Games, tapi mereka untuk bermain di FFIM waktu itu. Heeh. Dan akhirnya mereka bisa ada di Divisi 1 FFML, Iya. jadi juara di regular season. Dan FFW sekarang. Itu luar biasa bagi tim yang belum ada pengalaman internasional secara Yes, offline yes. Itu what a journey ya. Bagus sekali. Bagus sekali. Bagus sekali. Tapi kira-kira ada yang bagus-bagus nih yang mungkin mau disampaikan sama Gardu di last fight kita, di last map kita yang ternyata Mungkin menyampaikannya lebih ke tim-tim yang lagi mewakilkan ya. Iya. Ya walaupun ini match terakhir, tetap kasih yang terbaik lah. Iya. Kasih yang maksimal gitu kan. Kita kan Indo belum buya sama sekali. Kasihlah seenggaknya 1 kali buya. Oke, baiklah. Biar Terima kasih. ditutup dengan indah gitu. Ditutup dengan indah, dengan interview yang indah juga tentunya Iya, harusnya ya. Ya baiklah, terima kasih banyak Gardu. Terima kasih. Semoga doa dari Gardu terkabulkan. Berikut juga dengan dukungan dari teman-teman Indonesia. Dengan dukungan terbaik kalian, walaupun kan semakin tipis dan menipis, tapi tetap kita harus tetap optimis untuk tim-tim perwakilan dari Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini bisa saja apapun terjadi. Map yang ternyata Nextera lagi. Yuk, FF Indo bersatu, let's go. Ini dia Nextera kembali hadir dan ternyata nge-swing Intellect map yang Centernya berbeda. Blue Zone lagi. My God, what a game. Magic Squad pegang lagi. Magic Squad boya lagi kah? Wah, Apakah enggak. Gua udah nggak mau banyak ngomong. Ini tapi bakal ada tensi yang akan cenderung lebih tinggi nih Bung Surya kembali di map bawah kayak yang dilakukan RRQ di game sebelumnya. ya itu dia RRQ. Mana Pokostar belum kita lihat keberadaannya akan ngedrop ke daerah mana. Ya. Oh ternyata memilih tempat yang sama. Torat, di manakah kalian? Twin Bridge dilepas. Mau dikontes kah? Apakah yang akan dilakukan oleh tim Torat menuju ke arah museum. Buriram? Baik. Respect untuk Darkol dan kawan-kawan. Respect. Memutuskan ini adalah pertempuran. Mereka tidak ingin memberikan piala kembali ke Thailand. Ya. Oke, kita nggak juara, tapi Thailand juga jangan. Oke, baik. Itu dia. Kita saksikan saat lagi apakah Indonesia mampu menghentikan asa dari salah satu perwakilan Thailand di round terakhir kali ini. Karena setup mulai coba dilakukan oleh teman-teman dari Buriram United. Mendapatkan bagian luar dari museum, sementara Torat sendiri sudah menguasai area bagian dalam. Sang Kapten Darkol harus benar-benar jeli mendapatkan informasi. Karena basically lu main di dalam museum itu nggak banyak informasi yang lu dapetin. Apalagi langsung dipakai tuh Dinokular tuh. Ya, Dinokular UAV Light juga sudah mulai digunakan oleh player Torat. Selagi mereka memang harus terpisah, oke lah mereka harus tetap bisa saling follow up satu sama lain. Namun kita akan pindah dulu ke tim Pokostar. Lagi-lagi harus berhadapan dengan GOW kali ini. Zagat sudah menerima damage yang cukup sakit dan seorang Faiz, namun Faiz sendiri di sini. Coba untuk mundur aja dulu. Mengetahui ada beberapa player yang berada di hadapan dan tak kuat rasanya harus berhadapan dengan jarak sedekat itu. Namun Ras, MAG7 akan dimaksimalkan melawan 2 mini Uzi sudah ada di kangen dan kalah dianya. Sayang sekali Ras. Sayang sekali. Sayang sekali, sedikit lagi fokus masih bisa harus ditingkatkan dari teman-teman Pokostar. Karena kalau dia bisa dapetin momentum di
arah tadi Grave Labs itu udah tenang banget. Karena dari Torat sendiri kan ini udah lagi kayak nge-snipe banget Buriram United. Buriram United dipaksa untuk keluar dari museum secepatnya. Buriram United udah dipaksa harus geser ke turbin secepatnya. Dan ada aksi yang lain terjadi di pinggir-pinggiran Farmtopia dekat Robo tentunya. Ada kontes untuk memperebutkan yang namanya drop charge, di mana Crime MPKS berhasil dapetin satu, tapi waktu tuker sama Meksiko langsung dikonfirm begitu saja Cawan Seven, tapi Cobra juga ternyata masih bisa di backup dengan baik oleh Dexel, membuat Meksiko di sana harus ter-end begitu saja di tangan teman-teman Expan MC Pias. Ya, bagusnya Torat tadi pertama resource harus membagi dan gak maksimal yang didapatkan oleh tim Buriram United Esports. Tetapi di sisi lain hati-hati kalau rotasi Pokostar ke arah turbin juga nantinya. Dan ini dia sudah akan berdepan-depanan kembali. Satu orang dia berhasil dijatuhkan oleh seorang ras kali ini. Dekwang sendirian bagian depan sana akan terjepit dari sisi kiri dan kanan. Dekwangnya berhasil ditumbangkan. Satu player masih terlihat dari kejauhan sana. Jangan kasih volley kabur. Jangan kasih volley revive teman-temannya. Masih berada bagian dalam, volley terlihat. Dikejar oleh seorang Faiz yang bakalan coba comeback kali ini. Namun Faiz berhasil dijatuhkan. Tentunya masih ada beberapa player dari tim Pokostar. 500 koin harusnya bisa digunakan oleh seorang volley untuk revive setidaknya satu player. Tapi jangan kasih waktu itu. Jangan kasih kesempatannya bagi satu orang terakhir. Nice. Ternyata volley gak sendiri saja. Masih menyisakan satu player terakhir dan yang dilakukan oleh Pokostar, top globalnya Indonesia ini untuk taunting ya. Iya. Mantap sekali tentunya, tapi aksi terus terjadi di arah yang lain. Woodside akan berdarah untuk P-Sports dan juga teman-teman dari XPS. Terlihat Nero udah berhasil dapetin 2 player dari XPS. Thailand dalam bahaya kali ini. Stop dan juga Dewa yang tersisa, tapi Dawn Cry harus jatuh. Dan Dew masih bisa memberikan kontribusinya. Sekarang 2 tukar 2 Dawn Cry. Ini berbahaya banget Dawn Cry. Dan juga Nero udah tumbang. Masih ada Hoang. What just happened? P-Sports benar-benar penurunan performa, agresivitas yang ternyata masih bisa dibungkam di tangan teman-teman EXPS. Ya, itu dia salah satu perwakilan juara dari VFL. Harus tumbang terhenti langkahnya di placement ke-12 untuk round terakhir ini. Terima kasih P-Sports. Ya. Sudah sangat bagus sekali bermain mereka di FFS tahun ini. Semoga kita akan ketemu lagi. Betul. Untuk membalas dendam di drop zone tertentu. Tapi kembali kita lihat di arah Zipway, ternyata EXPS EXPan maksud gua akan berjumpa bersama dengan teman-teman dari si Triple G. Sementara dari Buriram United dia mau coba naik ke arah museum, yang mana ternyata dari museumnya lagi itu ada airdrop charge. Dan kebetulan ada tim yang sempat singgah untuk memastikan ada orang atau tidak di museumnya ya. Ya, itu dia. Masih ada ternyata WAG tadi dan untungnya dia langsung geser juga. Itu keberanian yang luar biasa bagi tim Buriram. Mereka nggak dapetin resource yang cukup bagus sebelumnya. Mereka coba untuk ambil alih turbinnya. Kemudian mereka kembali lagi dan ini dia. Satu orang Luzi berhasil menumbangkan satu orang player. Namun di sisi luar hati-hati akan bisa dimaksimalkan dengan sangat baik oleh tim Buriram United Esports. North sudah terlihat di bagian depan sana. Di sisi lain Pokostar pun harus melakukan war. Pasana sekarat. Masih ada follow up dari seorang Gedai. Lozi hati-hati kiri kanan keluar. Anda bisa terjatuh Lozi. Jangan gegabah, jangan buru-buru. Harus dengan perhitungan yang matang, strategi yang apik untuk berhadapan dengan tim Thailand. Mekanik mungkin kita kalah, strategi bisa kita adu. Di sini mana Lozi udah harus berdepan-depanan. Satu player namun mosinya kabur jauh. Ada RRQ juga di sini. Bakalan coba untuk mengikuti warnya. Ternyata dua tim Indonesia menuju ke satu tempat yang sama. Abai, hati-hati Abai. Berada di bagian dalam, sudah mengepung sebenarnya pergerakan dari tim Torat. Yang mana memilih bakal coba untuk kabur. Hati-hati, ini bakal diadu domba dan mereka berdua masuk dalam zona Buriram akan tungguin. Ya itu agak fatal ya, bisa gue katakan ya. Dan pinter banget dari Buriram United, dia langsung menggunakan launchpad. Selalu seperti itu, dikira udah nggak worth it, dia pasti langsung menghindari hal tersebut di depan matanya sekalipun. Dan sekarang aksi akan terus dilanjutkan oleh Expan dari MC Pias. Mengingat si Triple G juga salah satu tim yang juga kayaknya berpotensi untuk juara FWS. Kesempatan terakhir mereka di map terakhir, tapi sayangnya Tufes tumbang di tangan Peter. Dimana kalau kita perhatikan juga Tufes harus di backup secepat mungkin, tapi sepertinya di EXO, my god, malah dihabisi oleh Peter bersama dengan On Fire, membuat
Expand dari MCPS harus tumbang di peringkat ke-11. Terima kasih banyak atas partisipasinya di FWest 2023 Bangkok Ya, ini. terima kasih Expand. Semoga kembali lagi dengan kekuatan yang lebih baik daripada season sekarang. Ya, Atau mungkin bersama teman-temannya Farang, Todak, dan Evi Radical mungkin boleh dibawa juga. iya. Wow, ini sekarang gue jujur masih penasaran gimana RRQ. Oh wow, perang saudara lagi-lagi tak terhindarkan karena memang tadi udah tergiring. Buriram United transfer berhasil dapetin 1-2 player dari Torat, tapi setidaknya pertukaran tak terhindarkan dan Dudes masih mendapatkan satu lagi dari Torat, membuat Torat semakin minim kesempatan untuk menyelamatkan dirinya. Sayangnya dari RRQ sebenarnya nggak bisa lama-lama di sini, Bung Surya, menurut gua. Iya, mereka diadu domba oleh Buriram dan berbahaya untuk mereka sendiri, di mana saat siapapun yang menang keluar dari sana, tentunya Buriram masih ingat di belakang ada orang. Jalur rotasi keluar dari museum itu pegangannya Buriram. Ya. Buriram itu paham betul dari mana orang-orang ini bakalan masuk ke dalam zona, keluarnya lewat mana apabila keluar dari museum. Namun kayaknya nggak terlalu fokus ke sana juga. Buriram melihat posisi mereka harus berhadapan dengan tim-tim lain juga. Maka sudah melihat pergerakan satu player di bagian depan sana. Itu dia rasa akan menjadi komit selanjutnya. Rasa sendiri saja harus tumbang di tangan Karamel dengan trogonya kali 8 poin eliminasi. Wow, 8 poin eliminasi. Terus dia dari Karamelnya juga udah punya 3.000 poin. Darkol terculik. Aduh. Terima kasih banyak Torat perjuangannya. Semoga di lain kesempatan bisa mendapat hasil yang lebih maksimal lagi. Ya, Torat. Karena bisa dipastikan berarti satu tim dari Indonesia sudah kanas. Tahu nggak sih? Kenapa? 3 eliminasi itu 3 juara dari tiap region loh. Iya. PI Sports, kemudian Expand MCPS, MCPS. Torat, FFML. Wow. Itu 3 juara dari 3 region itu. Ngeri banget ya. Ngeri banget, dan sekarang zonanya nariknya ke Buriram. Wah. Jadi Ya, satu keunggulan yang harusnya bisa dimaksimalkan oleh Buriram meskipun mereka ada di dalam circle juga, tetapi ya kalau terjadi banyak penumpukan di tempatnya mereka, susah sekali akses mereka untuk bertahan sebenarnya. Tapi aku rasa gak akan sebarbar itu untuk di detik-detik akhir tim-timnya bertanding. Namun ini kita akan pantau aja dulu mana EXPS tampak lepas kali mereka bertanding di round terakhir ini, tidak seperti tim-tim yang berbeda di mana Dew berhasil mendapatkan Dark Seven di bagian bawah, tentunya menjadi mata-mata yang sangat bagus sekali. Pergerakan lanjutan akan dilakukan juga, menyisir ke bagian kanan. Last 21 sudah kelihatan, si Gigi dari kejauhan bisa saja akan masuk kapanpun ke daerah ini. Ada instruksi bakalan coba untuk mundur aja dulu, mana Karamel menggunakan VSS yang sangat mematikan. Berhasil menjatuhkan Last 21. Player depan, player yang menjadi harapan juga dari Laut, tentunya si Kiki mengancam dari bagian belakang datang saat waktu yang tidak begitu baik bagi tim Laut. Ancawan dan juga satu orang harus tereliminasi. ini fatal banget sih, Bung Surya. Kayak kalau EXPS-nya masih lanjut, mereka bakal gak sadar. Untungnya mereka segera sadar dan mereka harus repositioning. Tapi, Peter, apakah dia berhasil mendapatkannya atau dia malah coba repositioning, coba di-group ke belakang dan bakal coba adu frag terlebih dahulu. Coba setup dengan cara yang lebih proper. Betapa respect-nya mereka dengan kehadiran musuh yang akan segera datang. Perlahan menarik diri sambil memperkecil gap kemungkinan peperangan itu terjadi. Tapi bakal coba dibalikin lagi mungkin. Bakal coba retake lagi. Karena terlihat si Triple G bakal narik diri. Sudah mulai ada tembakan-tembakan datang dari arah Karamel dengan VSS chip 3-nya. Tapi ternyata karena terlalu beresiko Dan zona pun tidak di situ. dan zona tidak di situ. Ada kempon yang lebih baik ternyata yang dipantau dari si Triple G, membuat si Triple G menarik dirinya. Ya, itu keputusan yang bijak. Pertama, dia tahu ada player di belakang atas jembatan nge-follow up, makanya mereka coba untuk tarik mundur tadi yang pertama itu. Betul. Yang kedua, ngapain lama-lama di sana sementara objektif dari si Triple G bukan untuk melakukan peperangan. Kalau mereka mau melakukan peperangan di menit-menit awal sudah akan mereka lakukan itu, berbeda dengan gameplaynya EXPS. Benar dong. Tapi, nah ini nih. Tahu nggak tadi kenapa si Triple G cabut? Karena dia tahu zona selanjutnya itu bakal lebih cepat dia sampai kalau dia cabut dari sekarang. Nah, iya kan? Lihat aja zona terakhir di mana. Zona terakhir di situ. Tapi memang sekarang si Triple G harus merasakan sandwich saat lagi mengingat Magic Squad bakal
juga nyampe ke arah mereka. Dan perang lagi-lagi tak terhindarkan menuju ke arah zona terakhir. Memang ini posisi yang harus mereka dapatkan sebelum tim lain. Tapi juga bakal ada tim yang tadi sempat dia jumpai untuk meretake compound-nya dari si Triple G harus Bung Surya ya. Ya, ini dia dua player terakhir dari EXPS. Masih ada Dew. Sendiri saja berhadapan dengan satu orang on fire kali ini. Di momen krusial, di posisi yang sangat kecil sekali untuk bergerak. Namun masih sangat leluasa. Tulus sekali, kelas sekali dari EXPS. Kalau kita lihat mereka bermain, tidak ada yang mau mundur. Tidak melakukan opsi lain. Karena tidak ada jalan lain yang harus mereka ambil. Karena mereka harus memang melakukan war. Di sisi lain, serangan akan datang dari Buriram yang sudah berada di dalam circle, mendapati satu compound yang cukup asik. Namun one more punya planning yang berbeda. Ada Dudes di bagian bawah akan menjadi makanan tentunya dengan Bareta yang dia miliki. Dibagi vision kiri dan kanan. Ini tentunya WAG Buriram dan Triple G akan menjadi leluasa di late game nanti. Yes, tentu saja. Jangan lupakan Magic Squad yang mungkin tadi sempat menjadi sasaran dari si Triple G. Tapi MGS atau Magic Squad juga punya clear view ke arah Farmtopia luas. Dimana masih ada penggawa dari RRQ ke Azukita. Kita lihat dimana Dudes dan juga Abai membuka jalan untuk masuk ke zona terakhir. Terlihat ada Buriram United sudah depan mata. Cukup banyak damage yang diterima dari RRQ. Sang kapten pun harus terjatuh. Lemparan grenade coba dilakukan oleh seorang Dudes. Di sana juga masih ada satu orang Lim. Ternyata kalau gue perhatiin di lantai bawah bersama satu player lagi. Dan oh my god, Iago berhasil mendapatkan seorang Prince Grenade dari Indonesia. Dudes sudah tumbang dan ada sebuah Skyler dari Iago tentunya membuat Glual harus hancur dari RRQ. Dan itu dia tadi di samping tuh ada Dimitri aktif by the way. Dan ini malah jadi momentum sebenarnya untuk EXPS maupun si Triple G Bung Surya. Ya harusnya EXPS, meskipun mereka hanya tersisa berdua, nggak ada lagi player di bagian belakang, hanya si Triple G yang berada di bagian atas. Namun Dew, Dimitri on point, fokus star, tumbang di placement ke-7. Hati-hati, Dew pun tumbang tereliminasi oleh seorang Razor nampaknya di sana. Si Triple G satu persatu playernya sudah akan mulai berturunan aja dari bagian atas, namun di bagian bawah akan sulit rasanya. Ada WAG sudah terlihat jelas. Juna pun, EXPS pun tumbang di placement ke-6. Sudah harus keluar dari tim Buriram United. RRQ, Tanks sudah ada di placement ke-5 kali ini. Masih ada 4 tim yang tersisa. Ini dia momen-momen tim. Siapakah yang akan menjadi juaranya? Mana masih ada Magic Squad. Buriram pun masih ada. Si Triple G tidak mau ketinggalan di momen-momen seperti ini. Dan diambil alih ternyata oleh Magic Squad. Pintar sekali penguasaan zona di late game-nya. Juna berusaha melebar ke bagian kanan meskipun sudah terdeteksi posisinya pergerakannya oleh Magic Squad. Namun on fire, Dolphin terlihat. Masih sempat pop up satu. Harus terjatuh oleh seorang Giu. Jadi poin kill kedua bagi tim Magic Squad. Deal-nya ada 3 kali ini. Belum banyak poin eliminasi. Masih ada pertahanan di bagian depan sana. Mana Usairus berhasil dijatuhkan oleh seorang on fire. 2 player lagi dari tim Buriram. Masih ada Jonah dan Musi pun hancur. Duelnya dijebak. Ketahuan dua-duanya. 1 player lagi terakhir. WAG Krilin pun tumbang. Buya ketiga untuk Magic Squad. Gila ya, gila ya. Ini Brazil bro. Brazil. Ngeri sih, ngeri mereka. Lo bisa lihat gimana emosional Iago. Gimana mereka punya optimis yang sangat besar sekali. Dengan muka yang juga udah berkaca-kaca. Ini kayak mereka udah tahu betul mereka bisa buya 3 kali. Besar kemungkinan mereka bakal menjuarai EFES 2023 Bangkok kali ini. Dan kita tahu dari Magic Squad ini merupakan pecahan-pecahan dari roster-roster di tim Brazil yang memang cukup besar juga sebelumnya. Kayak contohnya Iago. Terus juga ada Pucin juga. Wow. Gila ekspresi dari Buya ketiga kali ini. Iya. Tapi harus tetap diingat. Iya. Mereka memang Buya ketiga, tapi Benar. poin eliminasinya tidak begitu.